Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Nggak ada yang nyapa aku. Iya, Aku ada nyapa Natali diriku dari tadi, sendiri. Allah. Assalamualaikum, Natalia Iriani, Khadijah, ya ampun kemana aja baru bersuara, Anjeli. ya kan? Anjeli, Dari kemana sana, aja? dari tadi aku. Baru nongol, aduh ya Allah ya Rabbi. Dari Salam tadi. ya buat iya ya, Dari tadi, yang Bang di Blender. YouTube, yang di YouTube salam belum juga ya, belum live, ya, salam. belum live, di YouTube belum live. Oh, ya. Assalamualaikum Ustaz Alif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Natali dan semuanya, Bang Blen, host. Sebentar, izin Ustadz. Ini tadi Bang Blender narasinya Masya Allah sangat mengguncangkan ya. Tapi mohon izin ini koreksi tadi bukan Matius 3:21 tapi Markus 3:21 dalilnya. Markus ya, si Markus. Ya Markus ya. Tidak waras kan, gila kan? Ya, oke. Iya tidak waras lagi betul. Markus 3:21. Oke lanjut silakan guru-guruku. Sebenarnya bolak-balik ini yang kita agungkan. Lanjut Ustaz. Aku lagi emosi nih ucapin Siap, aja. lanjut. Ya, Siap, Bang lanjut. Blender disapa dulu Bang Blender ini yang baru naik. Mungkin Kristen, ada Kristen. Selamat malam, Rida. Enggak, kok aku kayak noise Rida. ya? Noise. Turunkan aja, Os. Lanjut Cak Alif. Aman. Aman. Jadi saya lanjutkan ya. Tadi mulainya dari mana emang kok lanjutin sih? Nggak beres ini, host. Ustaz, Allah. Aku baru naik. Lanjut dulu lah. Nama lanjut. Allah, nama Allah Oh, Cak Alif, nama Allah. nama Allah. Oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita jangan pernah merasa bosan. Ya, jangan pernah merasa bosan membahas tentang kebenaran yang mutlak gitu. Ya kan? Kebenaran yang mutlak sementara banyak orang-orang dari luar sana berusaha merongrong atau berusaha mengacak-acak kebenaran itu. Ya kan, bisa kali kita sudah 1000 kali mengulang, namun di antara kita yang menyimak baru sekali dia mendengar. Maka dari itu jangan pernah bosan mengucapkan atau menjelaskan pemaparan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, seperti tadi yang sudah dipaparkan Bang Blender ya. Anggap aja udah selesai semua gitu. Saya baru gabung. Oke. Bahkan kemarin juga kami jelaskan ini kalau ini serius ya. Kita ngobrol secara offline dengan para kiai, dengan orang-orang yang memang mendalami ilmu agama Islam dan seterusnya, bahkan dari kalangan para santri. Mereka itu sangat menguasai ilmu keislaman. Tapi ketika kita bahas komparasi, kita yang harus banyak terbuka pikirannya dan sadar, ternyata ada yang berusaha menghinakan kata Allah gitu. Mereka nggak tahu. Karena apa? Karena tidak mau membuka kitab orang lain. Karena di dalam Islam itu nggak kepo dengan kitab orang lain. Dengan istilah, dengan kata, dengan kalimat itu cukup percaya diri dengan apa yang tertulis di dalam Al-Quran dan dijelaskan oleh Rasulullah atau Nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam gitu. Itu sudah cukup bangga gitu. Nah, karena memang kita masuk ranahnya dunia, lintas agama, diskusi, maka kita menemukan data dan fakta. Ini loh Kiai, mereka itu ada juga kata Allah. Ada, oh iya ada. Sebagian, oh ya itu tepat menggunakannya, posisinya tepat. Tapi sekian banyak, ya Allah Kiai, ini gimana? Masa Allah dihinakan? Masa Allah direndahkan? Masa Allah disejajarkan dengan berhala? Masa Allah bisa dimusnahkan, bisa dihukum dan sebagainya? Ini sangat merendahkan Kiai. Di mana itu buktinya? Ya kita tampilkan datanya. Wow, inilah ketidakjujuran ya dari kawan-kawan sebelah yang menggunakan istilah, menerjemahkan, mengambil istilah dari Islam lalu mengacak-acak seenaknya, menggunakan, menempatkan dan menggunakan kamu sendiri yang tidak bisa diterima secara kaidah bahasa di negara Indonesia. Nah,
kesadaran seperti ini, umat Islam itu wajib tahu, wajib memahami. Karena sejauh ini kita berpikir positif. Coba kalangan para ulama dan lain sebagainya, karena beliau belajar tentang bagaimana yang sesuai dengan tertulis di dalam Al-Quran, ada kalangan Nasrani dan sebagainya. Mereka mengatakan menyembah Nabi Isa dan lain sebagainya. Dan yang namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sesuai dengan pelajarannya, ya memang itu nama Tuhan yang Maha Suci. Nah, tapi kalau kita lihat terjemahan di Indonesia itu beda. Makanya ini nggak nyambungnya kitab yang menggunakan bahasa Indonesia ya di tengah-tengah kita ya, dari terjemahan dari kalangan kaum Kristen itu sendiri mengambil kata Allah tapi penempatannya tidak sesuai dengan kaidah bahasa yang disepakati oleh internal Kristen itu sendiri secara mendunia. Maksudnya Kristen Arab dengan Kristen Indonesia penempatannya aja udah beda, penggunaan kata itu udah beda, padahal mereka menerjemahkan bukan dari bahasa Arab, menerjemahkan dari bahasa lain, tapi istilah bahasa Arab diambil lalu diterjemahkan seenaknya. Nah, inilah perlu kita edukasi, perlu kita pahami semua, dan ini harus kita waspadai. Karena dalam ranah diskusian seperti ini ketika di panggung, karena mereka, iya kita beda, ngapain kita tidak bangga, Isa dan Yesus itu beda, keluar-keluar dengan keras. Karena apa? Karena mereka tidak bisa mengcounter apa yang dipaparkan oleh umat Islam. Tapi begitu di lapangan, pakai peci, pakai gaya muslim, gaya ustad, haleluya, barokallah, alhamdulillah, lagi penginjilan. Apalah coba? Maksudnya apa itu? Itu kan kamuflase atau penyamaran yang dilakukan demi mendapat jemaat. Mereka berani menyamar menggunakan atribut-atribut yang notabene di situ adalah muslim, gayanya keislaman. Belum lagi yang beredar ada Al-Injil menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Arab disebarkan di negara Indonesia. Lah, apa hubungannya coba? Negara Indonesia bahasanya Indonesia, kenapa menggunakan terjemahan bahasa Arab? Ya mestinya di sana dong kalau mau gunakan, kan gitu. Ternyata memang mereka menarget umat Islam. Al-Injil, As-Surah, Al-Korintus, apalah kayak gitu. Ngadi-ngadi kadang-kadang. Udahlah, ya itu kepanjangan. Terima kasih, mohon maaf kalau kurang lama. Kalau suruh lebih lama lagi juga saya nggak mau. Makasih. Standby. Syukran Aki Cak Alif. Silakan mantan tenga ini, kalau tidak salah kawan kita Kristen ya, mantan tenga. Layak mantan tenga. Silakan dibuka mute-nya. Selamat pagi, selamat bergabung, salam toleransi. Silakan mantan tenga dibuka mute-nya. Ya, selamat pagi. Ya, selamat pagi lah. Ya. Ada yang mau ditanggapi soal nama Tuhan Allah itu ternyata nama Tuhan dalam Islam, bukan dalam Kristen. Gimana menurut Anda? Silakan. Sebenarnya saya bingung ini. Kalau dikatakan Allah itu nama Tuhan yang umat Islam. Kalau mungkin kalau dalam huruf Arab itu betul. Tetapi kan ini Allah dengan 5 huruf, dengan huruf Latin. Apa betul ini Tuhannya umat Islam? Atau nama Tuhannya, nama pribadi Tuhannya umat Islam gitu? Kalau yang saya tahu kan nama pribadi Tuhannya umat Islam itu memang penyebutannya sama, Allah. Blender, tunggu dulu kau blender. Udah mengkasihnya belum? Bentar lah kau, bentar, belum keras ini, belum pecah piring. Lanjut. Tidak ada dasar yang mengatakan bahwa Allah yang terdiri dari 5 huruf ini, yang adalah huruf Latin, juga adalah nama pribadi Tuhannya umat Islam gitu. Jadi gimana, ada apa dasarnya ketika mengatakan bahwa Allah di dalam tema ini adalah 5 huruf dengan huruf Latin? Apa dasarnya jika ini adalah nama pribadi Tuhannya umat Islam? Ya, silakan. Alif, silakan Alif. Ya udah kalau gitu berarti ya mainannya di sini berarti benar. Yesus yang diimani oleh Kristen sebagai Tuhannya bukan dari Bani Israel, tapi dari Yunani. Karena di dalam kalangan bangsa Yahudi atau bahasa Ibrani yang dipahami di kalangan Bani Israel, tidak ada yang namanya Yesus yang menggunakan
YESUS 5 huruf yang ujungannya us itu nggak ada di kalangan Bani Israel. Makanya orang Kristen jangan pernah mengklaim Yesus itu yang dari kalangan Bani Israel. Berdakwah di tengah Bani Israel jangan, karena tidak dikenal di kalangan bangsa Yahudi yang bernama Yesus. Apalagi itu dari bahasa Yunani, penjelasan kitab sucinya bahasa Yunani, maka lebih tepatnya memang Yesus itu dari kalangan bangsa Yunani, bukan Bani Israel. Jangan pernah orang Kristen di sini mengklaim kalau Yesus itu adalah orang Bani Israel. Jangan, itu tidak ada bahasa seperti itu di kalangan Bani Israel. Kalau asus itu adanya di kalangan bangsa Yunani. Ya udah, clear ya, jelas. Silakan Layaman Tantenga. Ya, anggaplah sebenarnya begini ya. Bagi kami itu nama itu jika diterjemahkan tidak masalah. Tetapi kan di dalam Islam jelas kalau nama pribadi Allah itu tidak bisa diterjemahkan. Nah, di dalam Islam sendiri Allah itu yang asal itu kan dalam huruf Arab. Nah, saya ingin minta data jika Allah yang ada di tema ini, yang ada 5 huruf, yang hurufnya huruf Latin itu adalah Allahnya juga umat Islam. Itu yang saya minta data. Ini pelajaran anak TK, kita ini mau mundur ini. Anda paham transliterasi nggak sih, Pak? Ya, kan katanya tidak bisa diterjemahkan. Nama pribadinya tidak bisa diterjemahkan. Kalau kami jadi tidak masalah juga diterjemahkan nama pribadinya. Nah, umat Islam kan tidak bisa diterjemahkan. Nah, Ya sudah, saya minta memang tidak bukti kalau diterjemahkan. Saya minta bukti kalau Allah yang terdiri dari ALLAH ini yang Latin itu adalah Allahnya umat Islam. Dalilnya dari mana? Dalil dari Quran, silakan. Blender panas kah blender? Iya. Bentar Ustaz. Aku ya, bentar Ustaz ya. Siapa nama kau nih? Mentega. Ya. Aku yang tidak paham tentang ngaji. Contoh gini ya. Aku nggak paham ngaji. Aku Islam. Ini aku kasih analogi sama kau ya. Ketika aku melihat ya kan terjemahan bahasa Indonesia di Quranku ALLAH Allah sama. Ketika aku buka di Bible kalian ALLHH Latin, ini kok bisa sama? Nggak mungkin sama Tuhannya ini. Ini kok bisa sama ini? Nah, ini aku yang bodoh nih, yang bodoh ya. Udah, ini sama. Nah, di saat itu yang bodoh ini jadi pertimbangan. Ini mana yang betul nih? Tuhannya Islam apa Tuhannya Kristen? Hah? Goyang nih, goyang aku goyang. Udah. Terus kemudian kemana aku mencari? Ku carilah di KBBI ya, Kamus Besar dalam hal bahasa Latin, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Itu sebuah lembaga ahli bahasa ya yang dipercaya oleh Indonesia. Ku cari di situ. Allah adalah nama, proper name. Nama dari bahasa Arab. Yuh, ku tengok nih Allah, nama. Nah, ku tengok lagi di kelen. Yesus nama. Allah nama. Sedangkan Yesus mengatakan Tuhan itu Esa. Pancasila ketuhanan yang Maha Esa, tunggal. Ketika aku lihat di Kristen, Yesus nama, Allah nama. Berarti dua nama Tuhan. Wah, salah. Salah berarti di Kristen kalau gitu, ya kan? Cocok? Berarti kan tidak mungkin. Kalau Allah nama, Yesus nama, berarti dua nama Tuhan di Kristen. Kalau memakai Allah, berarti Kristen yang mencuri kalau gitu. Ah, jelas. Gitu aja dulu. Ini orang bodoh nih, orang bodoh. Paham? Paham? Ya. Jadi tadi Bang Blender ini mengatakan bahwa dasar penyebutan Allah ini dengan meyakini bahwa Allah di dalam huruf Arab ya, Allah dalam huruf Latin ini dengan 5 huruf ini dasarnya adalah dari KBBI. Sehingga kalian meyakini bahwa Allah di dalam 5 huruf ini adalah nama pribadi Tuhannya umat Islam. Nah, saya ingin tanya, KBBI ambil dalilnya dari mana? Kalau Allah huruf Latin 5 huruf ini adalah baik. Nama pribadi Kau buka Tuhannya Amos Islam. 4 ayat 13. Ambil dari mana? Kau buka Amos 4 ayat 13. Tuhan, koma, Allah semesta alam, itulah namanya. Ini enggak memperkuat. Ini untuk memperkuat bahwasanya Allah itu nama. Woi, tunggu dulu. Ini untuk memperkuat. Data memperkuat kalau Allah itu nama. Apanya kau nih? Sebentar dulu. Ini enggak, sekarang aku tanya sama kau. Allah itu menurut kau gelar itu nama?
KBBI ini ambil data di mana? Iya. Enggak, sekarang di Kristen, di adalah Kristen. Nama pribadi Tuhannya umat Islam. Oke, di Kristen dulu. Allah itu gelar atau nama? Gelar atau nama Allah itu? Menurut Kristen. Jangan dulu pertanyaanku, kan saya bertanya. Apanya? KBBI ambil dari mana? Ambil dari mana? Itu lembaga yang sudah diakui Indonesia. Udah gila kok ya. Kau tanya lagi orangnya dari bahasa. Kau tanya pula lagi dari mana? Ngarang aja kau. Kau tanya pula dari mana? Jangan kau tanya ke situ. Kau nggak percaya KBBI? Ya kan saya bertanya. Enggak, kau nggak percaya KBBI? Bilang saja saya tidak bisa jawab. Nggak bisa jawab. Kau nggak percaya KBBI? Kok KBBI pula mau ditanya lagi? Kau nggak aja dalam orang ahli bahasa kok. Harus ditanya. Kita kan ini debat. Oke, sekarang gini ku tanya sama kau. Oke, baik. Oke. Ambil data dari mana? Ya, sebentar. Kau ngoceh aja kau. Hei, mau ngoceh aja. Ya, silakan. Pusing kali kau. Santai pelan-pelan. Satu, Allah itu menurut Kristen gelar atau nama? KBBI ambil data dari mana? Itu jawaban dulu. Astaga, aku nanya menurut Kristen tuh Allah itu gelar atau nama? Gelar, Bang. Gelar. Oke, siapa kau? Apa Mentega? Siapa nama kau? Mentenga. Gelar atau nama? Nah, saya bisa jawab, tetapi Anda belum jawab pertanyaan saya. Aduh, aku nanya Allah itu gelar atau nama? Dalilnya mengambil dari KBBI. Maka Aku saya tanya tadi, di KBBI udah dalil dari mana? Aduh, pecah piringku semua gini gara-gara kau nih. Cuma Ini adalah Allah itu gelar atau nama? Islam, gitu. Iya, udah. Udah KBBI itu ini kita mencari memperkuat Data dari data. mana dulu? Kok kau tanya ambil data dari mana KBBI? Udah gila kau ya? Kan Anda berdasarkan KBBI. Di KBBI ini dalam orang ahli bahasa. Lima huruf ini Udah adalah dipilih orang-orang ahli bahasa, nggak bisa sembarang orang untuk mengeluarkan data. Kau ngarang aja kau. KBBI ambil data dari mana? Tunggu. Dari mana udah? Kau Kalau Bang Blender. 5 huruf ini adalah nama Sebentar, pribadi sebentar. Tuhannya umat Islam. Oke, Ustadz Alif mungkin bisa masuk jelaskan dulu kepada saudara kita ini yang kurang paham. Memang ini pelajaran anak SD ya, tapi ini harus disampaikan Pak Guru. Pak Guru Alif, silakan Pak Guru Alif. Ini perlu ini. Ya, pertama kita buka dulu nih ya, kita buka. Tolong dipahami nih. Ada istilah ya, kita buka di sini kok ada. Ini kita simple aja, saya rasa dia pada tahu. Transliterasi adalah konversi teks dari satu sistem penulisan ke sistem penulisan yang lainnya. Oke, ada lagi keterangannya. Penyalinan dengan pergantian huruf abjad satu ke abjad yang lainnya. Ini cara penulisan namanya. Penulisan Latin namun pelafalannya sama. Seperti kata Allah di sini, makanya dijelaskan. Allah adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Cuman menggunakan tulisan bahasa Indonesia. Kenapa? Karena cara pengucapannya itu harus sesuai dengan bahasa Indonesia. Tulisannya yang bisa dibaca oleh orang Indonesia. Kalau di sini menggunakan tulisan abjad Arab, ya orang Indonesia nggak paham. Oten-oten nggak paham karena dia nggak ngerti bahasa Arab gitu loh. Nah, masa pelajaran kayak gini masuk ke ranah debat? Ini apa coba? Kita harus mundur lagi ke belakang ini. Kita harus ngobrol dengan anak TK lagi jadinya. Repot jadinya. Ibarat contoh lah tulisannya gini. Kita buka ya. Ini nih, saya buka nih contoh. Kamusnya kitabnya Kristen nih. Ini saya buka. Contoh. Ini ada tulisannya nih. Ya kan? Di sini mana nih? Nih seperti ini nih. Nih ada kata nih. Kalau kita lihat tuh kayak huruf D, E, O, C gitu kan. Deus. Tapi di dalam tulisannya artinya apa nih? Theos. Loh, kenapa 4 huruf jadi berapa ini? 5 huruf. Begitu loh. Nah, masa pelajaran kayak gini masuk ke ranah diskusi atau ranah debat? Ini lucu sekali ini. Belum dipelajari, Pak, di dalam keagamaan Anda kayak gitu. Kok lucu gitu loh. Janganlah, jangan kita mendowngrade gitu loh. Ya. Jangan kita turunkan kualitas kita dalam berdebat. Ayo kita maju dan pahami. Ketika membahas ini, kata Allah dalam menggunakan bahasa Arab, ya kita cari penjelasannya dalam bahasa Arab gitu loh. Baik dari internal Islam maupun internal Kristen yang menggunakan bahasa Arab. Nah, itu baru lebih jelas, lebih enak. Jangan kalau kami kan Allahnya itu menggunakan bahasa Latin. Kalau gitu berarti baru muncul nama Tuhan Anda itu dari teks Latinnya itu. Sebelumnya apa? Sebelumnya siapa? Repot juga nanti gitu ya. Jangan Maksudnya begini ya,
di dalam nama Tuhan kami itu, kami tidak ada masalah jika nama itu diterjemahkan atau diganti huruf, tapi penyebutannya sama. Nah, di dalam Islam kan tidak bisa diterjemahkan. Jadi ketika Anda berkata Allah di dalam 5 huruf ini adalah nama pribadi Tuhan yang umat Islam, itu dasarnya ternyata Anda ambil dari pemikiran manusia, bukan dari Quran sendiri. Kucluk gak masuk juga Allah dasar. yang diturunkan kepada Nabi Musa itu, Allah yang diturunkan kepada Nabi Musa itu kan dalam huruf Arab. Cari emosi aja kau nih betul ya. Ya kan? Hei, Itu jelas. Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah. Ya. Udah. Sekarang kau tunjukkan di teks originalmu nama Allah. Silakan. Data. Jangan congor kau. Data. Jangan kau modal congor. Udah. Di teks original sudah kami sebutkan Bismillahirrahmanirrahim nama Allah. Sekarang tunjukkan di teks originalmu bahasa Yunani nama Allah. Silakan. Saya kan katakan tadi bahwa tidak ada. Tunjukkan data. Jangan congor. Data. Itu data kan. Coba, bentar, Bang Blender, coba saya pengen tahu di mana kata Allah itu diterjemahkan itu gimana coba? Maksudnya apa coba? Ya, Allah, kata Allah pakai di dalam isi. Alkitab itu kami ambil dari mana? bahasa Arab. Memang kami ambil dari bahasa Arab. Tapi dari bukan bahasa Arab. bukan berarti kami mengikuti Islam. Sebab kan sebelum Islam orang-orang Arab sudah memakai kata Allah. Lalu Jadi dalam jangan kamus bahasa pede Arab Allah menyatakan itu bahwa siapa? Ya, dalam kamus bahasa Arab Allah itu siapa? dalam kamus bahasa Arab dalam Islam mungkin dikatakan bahwa itu adalah nama pribadi. Enggak, Tetapi oke dalam Islam. umat Sekarang Yahudi, untuk Kristen, ya. Untuk Kristen dalam kamus bahasa Arab Kristen dari internal keagamaan Kristen Allah itu siapa? Allah itu gelar sebab namanya Yesus. Nah, di mana datanya? Di mana datanya? Di mana datanya? Di mana datanya kalau Allah itu gelar di dalam internal Kristen? Di mana datanya? Orang Arab, orang Kristen Arab kan? Enggak, jangan bunyi dulu, jangan bunyi dulu, ya, jangan bunyi dulu. Ya. Di mana datanya di internal Kristen kalau Allah itu gelar? Di mana datanya? Internal Kristen yang mana? Lah, Anda sendiri yang bilang Oh, tadi. yang di dalam LAI. Bukan dari Arab. Iya kan begini. Alkitab Anda ngambil dari bahasa Arab. Nah, sekarang dalam kamus bahasa Arab yang dari internal Kristen itu sendiri kan orang Kristen juga ada tuh yang dari Arab dan dia punya kitabnya, punya kamusnya. Ya. Allah itu siapa coba? Ya kita lihat dulu begini ya. Begini. Nah, ya lihat dulu, makanya Orang lihat dulu, Kristen jangan itu jelaskan dulu, Injil- tapi lihat dulu, Injil cepetan. dalam- Injil dalam Cepetan, bahasa iya Arab dilihat diterjemahkan dulu, dari dibuka bahasa Yunani. kamusnya, itu siapa coba? Nah, Jangan bunyi Kalau dulu. dikatakan ketika Kristen Arab menyatakan Allah itu ditujukan kepada terjemahan dari Jangan Yunani. bunyi dulu, bro. Ya. Jangan bunyi dulu, data Gitu. dulu, habis itu bunyi gitu Ya, dong. jadi begini ya. Alkitab seluruhnya itu diterjemahkan dari kebanyakan dari King James. Jangan jadi begini dulu, Masih jangan jadi diterjemahkan ke begini bahasa dulu. Arab, ke bahasa Jangan jadi Indonesia. begini dulu. Buka dulu datanya di mana di kata Allah yang di Arab itu yang menggunakan bahasa Arab karena ada orang Kristen juga Bisa menggunakan kasih, ya? bahasa Arab itu dijadikan sebagai generic name. Itu di mana coba? Ini buktinya di dalam Quran Yunus ayat 68. Loh, kok jadi ke Al-Quran lagi malah kali kau ini ya? Dasar. Orang Yahudi dan Nasrani itu Ya memakai kata Allah. Kok kayak gini amat diskusi sama Oten ini ya? Ya, penyakit gini kau. mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani berkata Enggak data kau dari Kristen dan dari Al-Quran. orang Yahudi dan Nasrani Bodoh, hei. Allah. Cari emosi orang aja nih kau nila. Apa yang dikatakan oleh Maling. Quran sendiri, bukan saya. Maling. Tapi Quran sendiri yang menyatakan seperti itu. Bahwa kata Allah itu dulu dipakai oleh orang-orang Nasrani. Nah, ketika orang Nasrani mengatakan Allah, itu kan diterjemahkan dari bahasa Yunani, artinya Yesus. Nah, Allah itu Allah itu dalam kamus bahasa Arab yang digunakan oleh internal Kristen itu sendiri siapa dia coba? Buka datanya. Kristen itu Buka Kristen datanya. menjelaskan nama Kristen ya. Buka Kristen nama datanya. Kristen. Iya, Buka Kristen nama datanya. Allahnya adalah Tuhan. Kamu punya dan data nggak? Yesus. Punya data nggak? Punya data Saya nggak? punya data bahwa Kristen di Buka mana datanya. seluruh Buka dunia- datanya. Da- Buka datanya. Itu ada di Buka dalam Kristen. datanya. Ya. Ya, buka datanya. Apa Allah itu siapa yang diakui oleh otoritas kekristenan itu sendiri yang Kristen menggunakan kan di dalam bahasa Arab? Kristen, Buka ya, datanya. saya jelaskan dulu ya. Enggak, bukan jelaskan, datanya dulu, Allahnya datanya adalah dulu. Yesus. Datanya Allahnya dulu. adalah Yesus ya. Datanya dulu. Allahnya adalah Yesus. Jangan bunyi. Kalau masalah bunyi, anak saya yang baru 3 tahun juga bisa ngomong. Datanya dulu ya.
Datanya dulu keluarkan. Yang kau katakan dari bahasa Arab, dari Kristen Arab bahwa Allah itu adalah Iya. gelar. Iya, Iya, buka saya datanya buktikan dulu. dari Quran sendiri. Buka datanya Allah dulu. itu sendiri Buka yang datanya bilang dulu. apa? Buka Itu datanya, saya buka kasih datanya. tadi. Allah itu Calif, sendiri yang izin Calif, menginformasikan jangan bahwa habiskan orang tenaga Nasrani sama itu anak-anak kata begini Allah. Calif, izin ya. Nih. Calif Coba istirahat. kita lihat dalam PS Nih. Nah, kalau aku istirahat aku tidur, host. Kalau aku suruh istirahat aku Lanjut, tidur. Ya. Gitu. Kita Siap buktikan masuk apa naik yang diskusi, dilakukan kata Allah. siap ketemu model Itu jelas. apapun gitu Yang loh. memakai kata Allah Karena adalah senjata tempur udah orang disiapkan, Nasrani dan ya. Yahudi. Nah, Siap, ini siap. Al-Munjid, ini kamus bahasa Arab punya Kristen, Katolik Libanon. Kamu bisa baca di sini? Bisa baca? Ini kamusnya. Kamu bisa baca nggak? Katanya kamu punya data. Nah, tapi nggak bisa nampilin data. Sekarang kamu punya bisa baca nggak? Iya, Allah itu siapa? Saya tanya, kamu bisa baca nggak? Saya tidak baca, coba jawab. Coba Kamu nggak bisa baca. Kamu nggak bisa baca. Jelaskan saja. Kamu nggak bisa baca. Jelaskan saja. Ya saya tanya, Iya, kamu bisa jelaskan. baca nggak makanya? Saya tidak bisa baca. Ya kalau nggak bisa baca berarti kamu tidak bisa memahami apalagi menjelaskan. Oke? Anda tidak bisa jelaskan kata Allah itu siapa menurut orang Kristen? Bisa, Dalam bisa. Apa? Bisa. Allah itu siapa? Ini punya Kristen ya, Iya. bukan punya Allah Islam, itu siapa? oke? Nah, Allah di itu sini siapa? di sini dijelaskan nih. Allah nih tulisannya nih Allah titik 2 nih ya. Nih di sini ada nih. Nih. Nah, Allah titik 2 ismuddat, nama diri Tuhan. Nah, berarti Bukan ada generic perbedaan. name. Berarti Bukan dia generic orang name. Kristen. Al-wajibul Sebab orang- wujud sebab orang yang Kristen maha seluruh ada. dunia itu mengimani- Yang maha ada. Ini kamus jadi proper name istilahnya. Nama Berarti diri mereka bukan Tuhan. orang Kristen, bro. Loh, Berarti mereka bukan koplak orang kau Kristen. ini. Hei, ini punya Kristen sendiri. Orang Kristen Dasar itu kucuk. mengimani Bisa Allah baca itu kagak? Yesus. Yang bikin kamusnya orang Kristen sendiri kau malah Orang bantah. Kristen namanya Dasar kau ini. Cah, Jangan sedikit. suruh saya istirahat, ini bukan lawanmu. Udah kadung naik medan perang siapapun saya sahabat. mengimani Yesus itu adalah Allah. Gimana sih? Arab yang mengimani Allah. Sorry, siap, Cak. Lanjut. Berarti mereka bukan Orang Kristen. udah jelas-jelas bunyinya. Ini Iya, kitab makanya saya kamusnya katakan- Kristen. maka saya katakan orang Ada bukan orang ini nih. Kristen. Ini satu ini. Ini satu Berarti nih. orang Arab Allah bukan Kristen. Sebab di sini mereka tidak loh, mengimani Al-Munjid Yesus Louis Ma'luf itu orang Kristen dari Libanon. Apa Orang salah? Katolik. Nah, Orang itu Kristen, nama diri orang Tuhan. Katolik itu Anda bisa mengimani baca Yesus kagak, adalah Allah itu sendiri. tiba-tiba Bukan membantah, proper name. malah mengatakan kalau Kristennya sendiri dikatakan Muslim. Ini lebih kucluk lagi. Ini satu kamus, kedua ini kamus yang kedua. Ini Libanon, sekarang Mesir. Nih, ada kata Allah ya. Nih, Sain Cakla. Ini sering kita bahas ini. Ini punya orang penyembah berhala juga ini. Tapi mereka tahu siapa Allah itu. Apa di sini dikatakan? Hada artinya ini ismul ilah atau ismu al ilah, nama sang Tuhan. Jadi Allah itu nama sang Tuhan, Kholikun yang menciptakan jami'il kainati, seluruh makhluknya. Jadi Allah itu nama Tuhan yang menciptakan seluruh makhluk. Nah, sekarang Anda silahkan bunyi tapi pakai data. Oke? Kalau nggak ada data, silahkan Anda nongkrong aja di gereja ya, dengarkan khutbah pendeta. Nggak bisa masuk diskusi. Saya ingin menanggapi dulu dalil ini ya. Nah, katanya orang Katolik Arab itu mengatakan bahwa Allahnya itu adalah nama pribadi, bukan Yesus ya. Jadi Katolik Arab tidak mengakui Yesus adalah Allah. Berarti dia bukan Kristen. Sebab Katolik mengakui Yesus adalah Allah. Kristen yang di Arab kalian bukan Kristen, Bukan oi. Kristen. Yang di Arab Berarti itu orang kalian itu cuman bukan pembohong dan Kristen. penipu. Kalian Sebab bukan mereka tidak Kristen. mengakui Yesus Itu adalah kata Allah. orang yang nggak ada ilmu, Saudara yang Katolik di Indonesia yang seluruh namanya dunia mengakui Yesus adalah Allah mantat itu sendiri. apa ini? Mantat Berarti Anda bohong tengah. dalam hal ini. Ini dia nggak malu ya ngomong kayak gini. Lah, Masa Anda ini berkata malu. bahwa Katolik Arab itu Tantenya dia bisa mute dulu. Kamu tenang dulu. ini kan dikatakan Nah, bahwa mungkin- Katolik Arab itu Sebentar. Enggak. Dia itu boleh bunyi, host. Dia boleh bunyi kalau nampilin data. Kalau nggak nampilin data, suruh ngorok aja udah. Percuma. Nggak usah ngomong. Nggak usah nanggapin, baca aja nggak bisa. Data, woi. Data. Woi, data. Bisa menanggapi. Bisa nggak kau bahasa Indonesia? Data.
Kami nggak butuh penjelasan, data. Iya, saya menanggapi. Data, paham nggak kau? Bisa nggak kau bahasa Indonesia? Data, D-A-T-A-A, data, dalil, bukan congor. Paham nggak Bisa kau? nggak saya menanggapi ayat Saya ini? membacanya Pak, Ah. boleh Pak Al. Pak Ya, Al, terus balik kau. saya membacanya dari awal, dari Haja tadi, Haja Ismi, Bang Joni Kristen atau Muslim Bang Joni? Haja Ismi ilallah. Bang Joni, sebentar Bang Joni. Balik. Anda Salah. Anda Kristen Coba, atau coba. Muslim? Coba diperbesar Pak tulisannya Pak. Wih, agama dulu apa? Udah Ditanya, segini, agama. udah segini. Haja Joni, agamanya apa? ilai. Joni, agamamu apa, weh? Cari-cari masalah aja lautin ini memang, aduh. Tanya agama kok kemana-mana. Kau lagi, masalah. Kok aku mengatakan di mana datanya gelar Allah tuh? Di mana datanya gelar? Aku mau nanya itu Bang Blender bisa baca nggak ya? Di mana datanya gelar? Tadi kau mengatakan Allah tuh gelar, mana datanya? Itu ada di ensiklopedia Islam Bang. Ensiklopedia. McDonald. Daniel pula lagi aduh. Mau makan, aduh, mau makan kan ayam goreng kita di situ. Aduh, mati lagunya kau nih. Tolong digeser Pak. Joni agamanya apa Joni? Digeser tolong Pak tulisannya Pak, saya mau baca. Joni terakhir panggilan bukan. terakhir ya. Kalau Enggak. Anda ngomong agamanya saya blokir Anda. Bukan Joni nyuruh agamanya geser. apa? Dibaca dulu. Jangan nyuruh geser, ini aja belum kebaca kok. Gimana sih? Joni agamanya apa Joni? Joni agamanya apa coba? Joni agamanya apa? Dibiruin kenapa ya dibiru? Joni agamanya apa? Hei, Joni. Hei. Kau kalau peka, oi kalau kau tuli nggak usah Ya, keluarkan diskusi. aja saya, Pak. Kalau kau tuli turun aja. Keluarkan aja. Keluarlah kau, bodoh kali kau ditanya. Ini aja mau nanya agamanya tuli kepala kau yang tuli bukan kuping kau yang tuli. Dia itu mau bacanya itu salah. Aku lagi nunggu dengerin gitu. Kalau Agama sosokan juga mau tahu. baca. Lenti. Ini si Masaha nih, kau aduh Masaha, aduh. Dari ensiklopedia pula, mau ajak pula makan ayam pula. Masa ini mau dibaca tadi saya dengar la ilah. Apa ini? Ngarang-ngarang. Ini tuh jadi mubtada, ini jadi khobar gitu loh. Ngaco kali ah. Mana tadi naik dia? Sosokan mau baca. Itu Akimoto nah itu Cak Alif. Assalamualaikum Akimoto. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Host pinter aja ngangkat tema ini. Saya kalau ngangkat tema ini kalau ketemu yang ngeyel, ini masalah prinsip. Allah Subhanahu wa taala Maha suci dan Maha tinggi. Kalau ada yang merendahkan, kata Rasulullah suruh tegas. Makanya nggak ada toleransi. Kemusyrikan aja dibasmi di tengah-tengah Masjidil Haram ketika orang-orang musyrik menyekutukan Allah, menghadirkan berhala. Karena di dalam Al-Quran innamal musyrikina najsun, orang musyrik itu najis, wajib diperangi pemikirannya itu, apalagi tanpa ilmu. Makanya izin harus tegas. Ini nggak ada tawar menawar kalau ini. Itu lanjut sebenarnya para gini Cak Alif, aku nggak tega kalau Cak Alif itu teriak-teriak sama orang-orang kayak gitu. Biarkan Blender tadi yang ngajar tadi, maksud saya gitu. Aku nggak tega loh lihat tengok Cak Alif itu marah-marah gara-gara pengen ku Iya, cek Pak. Cak leher dia tadi tuh. Aku di sini mengawal guru-guruku jangan sampai kan gitu, tahu lah hoten framing, jangan sampai emosi. Udah biarkan saja aku maju. Kita mengawal sini, jangan sampai guru-guru terbawa emosi. Gas terus, pembahasan kayak gini, kayak masa nih, ku cekek kok masa ya. Ngomong apa? Bang Blender baca dulu itu, bisa baca nggak itu coba Bang Blender? Sebentar Masa, diam dulu kamu Masa. Friska, Kristen atau Muslim Friska? Oh, alhamdulillah Muslim. Oh iya. Baik, makasih Bang. Mungkin izin kita gantian dulu dengan teman-teman Kristen yang lain. Ya. Nyimak di bawah aja Bang ya, nyimak di bawah aja ya. Iya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Ya, Bang. izin.
izin aki-aki yang muslim, ukti, kalau bisa jangan dulu kirim permintaan, kasih kesempatan teman-teman Kristen supaya bisa teredukasi ya teman-teman ya. Tolong juga yang kawan-kawan Kristen kalau mau naik, tolong typing di bawah aku Kristen bang, biar dinaikkan gitu. Ya silakan teman-teman Kristen kirim permintaan, yang muslim tahan dulu. Kasih kesempatan teman-teman Kristen supaya bisa belajar bahwa ternyata nama Allah itu bukan nama Tuhan mereka atau bukan gelar, tapi itu adalah nama sesembahan umat Islam. Seperti itu. Yang muslim tahan dulu, kasih kesempatan teman-teman Kristen. Izin saya sapa dulu yang baru naik ini. Erik mungkin Kristen ya? Bang Erik Kristen atau muslim Bang Erik? Bang Erik. Bang Erik. Bang Erik Kristen atau muslim? Oke, kita lanjut diskusi. Silakan Bang Masaha, literasi apa yang bisa Anda tunjukkan Masaha. untuk menguatkan? Ya, Aku cuma nanya Masaha ya, sebenarnya Tuhanmu ini Allah atau Yesus? Tuhanku Allah bang. Bukan Yesus. Yesus itu anak Allah. Aduh mak besar, aduh matilah kita. Sekali lagi, Tuhanmu Allah atau Yesus? Allah bang, Allah. Allah ya, bukan Yesus ya, bukan Yesus ya. Clear ya, oke? Sepakat. Udah Yesus jelas, nanti, Bang. bukan Yesus. Nanti. Apalagi? Yang mananya? Aduh. Tapi Yesus, kau pengikut Yesus nggak? Pengikut, ya. Oke, kalau kau memang benar-benar pengikut Yesus, hukum yang terutama, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita Tuhan Esa, oke? Kok jadi Sepakat? kemana-mana bang? Kok ini Loh ya kan Esa tunggal, makanya aku tanya, Tuhanmu siapa sebenarnya, Allah atau Yesus? Allah Tuhanku. Ya udah bukan Yesus kalau gitu, oke? Cocok? Yesus Allah. Nah, gitu. Aduh mah, di mana lagi Esanya? Aduh, matilah kita. Simpel aja kok pertanyaannya ini. Simpel aja, kan cuma dua pilihan ini. Allah, ingat ya, kalau kau mau dikatakan benar-benar pengikut Yesus, hukum yang terutama, tidak ada hukum yang lain. Hukum yang terutama di antara hukum yang lain. Ya, kalau tidak kau mengikuti hukum yang terutama, gugur semuanya. Tuhan itu Esa. Esa tahu apanya? Tunggal. Oke? Nah sekarang, Tuhanmu Allah atau Yesus? Allah dong. Allah ya kan? Berarti bukan Yesus kan? Sepakat ya? Apalagi, aduh. Tunggu dulu Bang Blender. Ini aduh, silakan dibuka mute-nya. Ada yang mau disampaikan, silakan. Mau membela? Silakan. Dengan Cak Alif ya. Saya Cak boleh Alif. masuk ya bro ya. Silakan. Oke. Ya. Oke. Boleh diperbesar saya? Banyak kali gaya kau. Oke. Jadi begini ya bro ya, tentang kata Allah ya. Jadi tadi dibahas di mana Allah itu adalah nama Islam menurut KBBI. Di sana tercatat begitu. Nah, jadi kita jangan Koreksi nama Tuhan dalam bahasa Arab kalau lihat KBBI. Jadi bentar. Iya, bentar lah. Nanti dibantai ya. Nah, jadi kata Allah itu pertama kali muncul dalam prasasti Martrion Kristen pada tahun 512 Masehi. Jadi belum muncul Islam. Ya, dalam prasasti tersebut kata Allah dan Allah digunakan dalam bahasa Arab dan Aram. Itu ya. Kata Allah diperkirakan berasal dari singkatan kata Al dan Ilah yang berarti sang dan Tuhan. Ya, Al itu sang, Ilah itu Tuhan. Udah, cukup, udah, Penjelasannya ya. Udah habis. Bentar. Ini. Ya. Ini penjelasannya. Kata Allah sudah digunakan bahasa Arab sejak
zaman pra-Islam, sejak sebelum ada Islam. Jadi Udah habis waktunya, udah habis waktunya. Stop. Udah, lanjut Ustaz Arif. Udah habis waktunya. Kristen. Habis. Oke. Udah. Siap. Udah. Udah. Ya, silakan. Ya, gini ya, buat kawan-kawan Kristen, kamu itu harus kalau mau konsisten, ayo kita maju lebih jauh lagi. Kalau membahas tentang masalah Allah itu sendiri, ya memang kodim sudah ada sejak dulu, disebutkan juga oleh para nabi. Al-Quran menyebutkan wala ing sa'altahu man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Ketika sebelum ada Nabi Muhammad SAW ditanya siapakah pencipta langit dan bumi, mereka akan menjawab Allah. Memang Allah itu nama Tuhan yang sudah dikenal di kalangan bangsa Arab. Itu nama Tuhan. Kalau Kristen Al-Ilah, ya beda. Al-Ilah itu menunjukkan satu sesembahan yang disembah oleh golongan tertentu. Siapapun itu, kalau di situ ada berhala yang disembah oleh Kristen, Anda Yahudu, misal kamu bikin patung, ya dia patungnya itu gambar orang pakai jubah, rambutnya gondrong, ada jenggotnya, lalu disembah, yaitu al-ilahmu. Itu al-ilahmu yang engkau sembah itu spesifik gitu loh. Itu sesembahanmu. Tapi kalau Allah bukan seperti itu, dia bukan berhala, dia maha suci, maha tinggi. Jadi harus kamu bedakan. Ini pelajaran yang kamu dapatkan secara gratis dari umat Islam, yang tidak dipelajari oleh bapak-bapak pendeta di gerejamu, nggak ada. Nggak ada pelajaran kayak gini. Makanya sebenarnya kami di sini pada prinsipnya setengahnya itu kasihan sama kalian, sehingga kami memaparkan keilmuan yang tidak dipelajari di dalam internal Kristen Anda sendiri gitu. Kalian mendapat ilmu pengetahuan di sini, ya, mendapat ilmu pengetahuan. Karena kalau kami langsung main gas, misal bodoh kalian itu nggak tahu itu salah itu, terlalu tegas, terlalu keras gitu. Kasihan mental kalian. Karena kalian itu cuma cukup dijejali, yang penting Yesus Tuhan, Yesus Allah. Itu yang kalian dapatkan. Makanya kami pelan-pelan nggak mau ngatain kalian bodoh secara langsung. Ya, saya filter nggak pakai kata bodoh buat Yahuduhu dan yang lainnya, nggak. Saya tahan diri itu. Saya nggak mau bilang bodoh ya. Sekali lagi pokoknya saya nggak pernah mau bilang bodoh kepada kalian. Ya gitu. Makasih. Silakan. Aduh.